Ya, baik, disilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk kembali. Ya, boleh duduk. Ya, silakan kepada Bapak dan Ibu, mungkin boleh berada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tetap kondusif pada kesempatan kali ini. Duduk, Pak. Baik. Pak. Selamat Pak. siang Bapak Duduk, Anies Pak. Rashid Baswedan. Duduk, Pak. Dan pada kesempatan kali tentunya kita akan bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada teman-teman dan juga Bapak dan Ibu petani hebat di Lampung Timur. Silakan sampaikan aspirasi Bapak dan Ibu sekalian kepada Bapak Anies Baswedan yang telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini, yang akan mendengarkan secara langsung keluh kesah Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya mohon izin Bapak Anies, di sini sudah ada rekan-rekan dari para petani hebat kita, petani di Lampung Timur. Ada petani padi, ada petani kokoa, ada petani jagung, ada petani alpukat, dan juga ada petani singkong. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baik, dan pada kesempatan kali ini tentunya Bapak Anies mohon izin kiranya berkenan untuk dapat menyapa terlebih dahulu rekan-rekan petani pada kesempatan kali ini, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Saya juga bersyukur sekali, alhamdulillah bisa kembali ke Lampung dan kali ini sampai ke Lampung Timur. Alhamdulillah. Ini semua tani ya di sini ya? Ya, semua tani ya? Alhamdulillah. Jadi saya tiba tadi pagi, hadir dulu di haul tadi, sama tempatnya Bapak topi kuning duduk, Pak. Ibu Nuni. Mana Bu Nuni di sini? Ah, ini Bu Nuni. Pak, duduk, Pak. Saya dampingi oleh Pak Herman. Ada kamera, Pak. Mufti, Pak Mufti, Ketua PKS. Kemudian dari Jakarta saya didampingi oleh Pak Arzul, Pak Arzul. Nah, ini Pak Arzul. Berdiri Pak Arzul. Ini salah satu pimpinan di Timnas. Kemudian Pak Leon. Bapak Ibu pernah pakai Tokopedia? Tahu? Nah, itu yang bikin Tokopedia. Dapat ternak juga di sini. Nih. Kemudian di belakang sana itu ada Pak Suryo, Pak Henry, ini semua dari Jakarta. Pak, duduk, Pak, yang depan, Pak. Saya datang ke sini ingin menyampaikan kami dapat amanat. Amanatnya untuk apa? Lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Nah, perubahan itu ditentukannya tanggal 14 Februari. Apakah kita mau meneruskan atau mau perubahan? Nah, itu tanggal 14 Februari itu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 14. Nah, jadi persis 1 bulan dari sekarang. Nah, kita ingin melakukan perubahan, dan perubahan yang kita ingin lakukan, oh ya sudah tertulis di sini nih. Nah, misalnya ini, apa di sini? Khawatir kena puso, insya Allah petaninya dibantu. Terus khawatir susah air, insya Allah irigasi dibangun. Katanya pupuk gampang ya di sini. Menurut saya susah apa gampang? Susah. Nah, perlunya apa? Perubahan. Nah, jadi siang ini kami ingin dengar langsung dari para petani. Jadi ini kesempatan Bapak-bapak, Ibu menceritakan yang insya Allah nanti akan dijadikan bahan untuk kita melakukan perubahan. Siap ya? Nah, monggo yang mau silakan. Oke. Mohon izin silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk kesempatan kali ini. MC-nya bantu. Oke, mohon izin Pak. Ya. Pilih. Oke, siap. Saya pada kesempatan kali ini untuk membantu memilih untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya, silakan. Tunjuk tangannya, silakan. Tunjuk tangannya. Oke, boleh Bapak yang pakai kaos putih, silakan Pak. Boleh maju ke depan, silakan. Boleh di situ saja cukup. Di atas
panggung. Oke, baik. Silakan. Ya. Silakan. Pak, yang depan duduk, Pak. Topi merah. Sebelumnya terima kasih Mas Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idian Sadar. Saya Ujang panggilannya. Saya tinggal di Desa Sidoarjo di kawasan Register 38. Ini langsung saja Mas Adis, karena waktunya sedikit. Kita saat ini ada di kawasan Register 38 Mas Adis, kawasan hutan lindung yang sudah dibuka oleh orang tua kami, kakek nenek kami lebih dari 55 tahun yang lalu. Nah, kami itu selalu dibayangi rasa ketakutan. Karena apa? Ketika kami nebang pohon yang kami tanam sendiri, kami ditangkap polisi. Hari ini masih ada warga kami, ada 4 orang yang masih di dalam penjara. Karena dia jadi kuli kayu bakar. Bang, ada kamera, Bang. Dan saat ini ada kebijakan baru, kami tidak boleh pasang listrik. Kami dikejar-kejar sama petugas Opal, ada di sini. Nah, penyelesaian masalah kawasan hutan register Gunung Barak ini tentu membutuhkan komitmen kita semua, termasuk masyarakat dan pemerintah. Bang, di belakang aja, belakang. Jika nanti Mas Anies jadi presiden, apa yang bisa kami tahu dan tentunya harapan kami kepada Bapak untuk menyikapi masalah ini. Yang jelas Gini aja Mas Ujang, jangan tanya apa yang mau dikerjakan, bilang aja apa yang minta dikerjakan. siap. Apa ini? Karena yang jelas kami tidak mau lagi ada petani-petani kami ditangkap sama polisi. Kami tidak mau lagi dipersulit karena kami sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, tapi kami dipersulit untuk mendapatkan fasilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di Lampung Timur, negara kita masih punya hutang terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lalu. Itu pernah terjadi di Lampung Timur, kasus Talang Sari. Sampai hari ini belum selesai. Bagaimana komitmen Mas Anies apabila nanti Mas Anies diberi amanat untuk menjadi presiden? Terima kasih. Dulu Gus Dur pernah ke sini, ceramah di sini. Setelah itu 3 bulan jadi presiden. Mudah-mudahan Mas Anies setelah ini jadi presiden. Oke, terima kasih Pak Ujang. Boleh kembali. Terima kasih. Bang, ada kamera, Bang. Terima kasih Pak Ujang. Sekarang kasih kesempatan yang lain. Monggo. Sekaligus ya nanti saya komentarinya sekaligus semuanya ya. Oke. Baik, selanjutnya kalau tadi yang di sebelah kiri, sekarang saya mau ke yang sebelah kanan ya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, yang ini yang Bapak baju abu-abu, silakan Pak. Boleh naik Pak, silakan. Baik, mohon izin Bapak tetap kondusif dan secara bergantian ya Pak ya. Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dukun Aryadi dari Marga 3 Lampung Timur. Jadi ingin menyampaikan salah satu kebutuhan petani dan sangat mendasar adalah pupuk. Di sini saya lihat ada tulisan stok terjamin, belinya tanpa kuota. Jadi sedangkan saat ini Bisa dicas pakai powerbank nggak? apa namanya, pupuk ini langka. Enggak kalau Jadi sulit. Jadi apa?
pupuk ininya langka apa itu, susah kita cari ya. Jadi pupuk ini nggak tahu ada di mana. Jadi pas kita butuh pupuk ini nggak ada. Gitu. Pupuknya nggak ada. Seperti itu ya Pak ya. Seperti ada mafia pupuk ya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Pupuk ini di mana gitu. Itu saja Pak, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, boleh Pak? Satu orang lagi. Oke, baik. Oke, yang di depan. Boleh angkat tangan? Oke, baik. Bapak minta yang perempuan, yang merasa perempuan silakan angkat tangannya. Ya. Oke, baik. Boleh izin kalau boleh untuk dibantu Pak, yang mana Pak kira-kira? Oke, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tadi yang ditanyain masnya soal tanah yang ini tentang sertifikat. Tapi register itu luas dan saya kebetulan ada di register 4 Sri Pak. Jangankan untuk bermimpi sertifikat Pak, untuk listrik kami mengusahakan sudah 5 tahun. Kami sama sekali sampai sekarang tidak ada kejelasan. Hanya dijanjikan tiang, hanya dijanjikan etalase dan tidak pernah masuk sama sekali sampai sekarang. Pertanyaan saya Pak, bisakah Bapak menjanjikan itu ada ketika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia? Yang kedua, masih sebabnya selalu dengan kata tanah register Pak. Status tanahnya register, kami tidak bisa mendapatkan listrik. Kemudian di tempat saya Pak, lahan pertaniannya itu sangat banyak, tapi jalannya Pak mitra. Untuk ngeluarin hasil panen itu susah banget Pak. Sedangkan Bapak di lagunya ada adil dan merata. Bisakah Bapak memberikan itu kepada seluruh rakyat yang ada di sini? Sekian pertanyaan saya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ilu Pujiati, panggilannya Ilu Pak. Om Santi Om. Terima kasih Mbak Ilu. Oke. Oke, baik. Satu lagi perempuan ya. Silakan Ibu yang pakai pin yang sudah ini ya, yang baju abu-abu, jilbab abu-abu. Ya, silakan Bu. Mohon dibantu Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibantu untuk dikasih jalan. Ya, silakan. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu yang ada di belakang, mohon kiranya berkenan untuk memberikan jalan. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Wahyuni, saya dari Gedongwani. Izin bertanya Bapak Anies, sekaligus nanti suatu permintaan. Saya adalah seorang petani buah, Pak. Buah sekali ini hasilnya ya lumayan bagus, Pak. Cuman karena pupuk mahal, saya nggak bisa mengolah dengan baik, sehingga hasilnya kurang maksimal. Terus saya sekarang beralih ke semi organik, Pak. Cuma semi organik ini kan bikin pupuknya kan ribet, sedangkan penjualannya sama saja dengan yang non organik. Saya mohon kepada Bapak, tolong dibikinkan suatu organisasi petani organik agar hasil panen kami bisa melimpah. Artinya aku pengen sugih Pak, jadi petani itu sugih. Sebagai presiden nanti saya mohon itu Pak. Terus kami Pak, desa kami susah air. Jadi di situ ada khawatir susah air. Saya minta sumur bor. Itu saja Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu tadi Bu namanya? Ibu Wahyuni, luar biasa. Saya
saya jawab dulu nih. Pak berempat ya tadi ya. Pak Ujang, terus Pak Adi, sama Mbak Ilu, sama Bu Wahyuni. Ayo petani pengen sugih. Ayo, masuk kenalan terus ya. Iya, petani itu harusnya makmur. Harusnya. Nah, gini, Bapak Ibu sekalian, pertama yang mengenai tanah ini. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa negara itu harus bersikap adil pada rakyat. Dan kita ini menyaksikan banyak sekali sikap di mana negara itu, kalau bahasa itu lomo sama yang makmur, tapi pelit sama yang miskin. Betul ya? Ya, itu tanah ribuan hektar bisa diberikan pada beberapa orang. Ini yang pengen punya tanah kecil aja, kan tadi bilang kan tanah register. Itu kan ukuran-ukuran yang dibutuhkan ya secukupnya, bukan? Yang mau secukupnya saja sulit dapatnya. Sementara yang dapat ratusan hektar mudah sekali dapatnya. Dan itu komitmen kita akan mengubah kebijakan itu. Ya? Kita akan cari caranya supaya rakyat yang sudah memang senyatanya berada di tanah itu. Kan tadi Pak Ujang, mana Pak Ujang? Pak Ujang, ceritakan Pak Ujang, Mbak siapa? Ilu, itu kan sudah di sana berapa tahun? 25 tahun, Pak Ujang 50 tahun lebih tadi. Ya kan? Ya. Oke, ya. Si mbahnya lagi. Siap, pembuka asli Giri Mulyo. Nah, baik. Nah, jadi ini cara pandangnya harus diubah, bahwa kekayaan alam termasuk tanah dipakai sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat, dan khususnya petani-petani yang senyata sudah tinggal di sini. Ini Bapak Ibu bukan hanya dialami di Lampung. Saya mendengar keluhan seperti ini di banyak tempat yang dekat dengan kawasan hutan lindung, yang dekat dengan tanah-tanah yang milik negara. Mereka sering bercocok tanam di situ, tapi selalu ada konflik agraria. Ya, betul ya? Nah, insya Allah ini Pak, kami akan sama-sama bereskan. Dan saya menyatakan ini bukan cerita akan ya. Lalu saya tugas di Jakarta. Kami ketemu kasus banyak tanah di Jakarta itu disebut statusnya milik negara. Sementara rakyat sudah tinggal di situ puluhan tahun bergenerasi. Ya. Apa yang terjadi? Rumah-rumahnya di sana sudah dipakai dari kakeknya, orang tuanya sampai anaknya. Tapi tidak ada yang punya status atas tanah itu. Pemerintah bilang itu milik pemerintah, tapi nyatanya sudah ditempati warga sejak zaman dulu. Banyak milik BUMN. Lalu saya kumpulkan itu dengan orang-orang BUMN. Saya tanya begini, saya gubernur, bukan pemilik aset itu. BUMN kan bukan di bawah gubernur. Jadi saya tanya begini, Bapak-bapak, Ibu, ini tanah milik BUMN. Saya mau tanya, dulu BUMN beli dari siapa? Dan ketika ditanya itu, jawab nggak beli dari siapa-siapa. BUMN dapat dari perusahaan Belanda. Dulu milik perusahaan Belanda. Lalu Indonesia merdeka, perusahaan Belandanya jadi BUMN. Nah sekarang saya tanya, perusahaan Belanda dulu dapat dari siapa? Iya, ya ada perusahaan Belanda itu mau beli. Perusahaan Belanda itu datang ngambil tanah, digarisi aja jadi milik dia. Betul tidak? Saya bilang ke mereka, apa gunanya merdeka kalau tanahnya tidak bisa kembali ke rakyat kita? Betul ya? Nah, itu kasusnya di Jakarta itu. Tapi kewenangannya tidak di tangan saya tidak punya kewenangan itu. Itu kewenangannya di tangan pemerintah pusat. Jadi kemudian kami cari akal, apa yang kita bisa kerjakan sesuai kewenangan saya. Kewenangan saya kan terbatas. Apa yang kami kerjakan?
lalu kami berikan, ini pertama kali di Indonesia, belum pernah ada sebelumnya, namanya IMB kolektif. Semua rumah di sana kami berikan IMB. IMB. Apa yang terjadi? Karena kalau tidak punya IMB, tidak bisa ngurus listrik. Betul kan? Kalau tidak ada IMB, tidak bisa ngurus air. Tidak punya IMB, tidak bisa ngurus izin usaha. Kalau izin usaha nggak ditanya sertifikat tanah, belanja IMB. Jadi kami beri IMB-nya sambil kita bilang ini soal legalnya di luar kewenangan. Biarkan itu dibereskan. Saya diprotes oleh mereka-mereka yang merasa punya tanah itu. Saya bilang gini, sebagai penanggung jawab di kawasan ini, saya tidak mungkin membiarkan rakyat tinggal tanpa listrik, tanpa air bersih. Itu kebutuhan dasar manusia. Lalu nggak bisa dapat listrik, nggak bisa dapat air. Listriknya dari mana? Narik. Apa itu namanya? Kontrol. Zaman segini di ibu kota, dan ketika itu dilakukan pertama kali ya, kami bilang ini harus diubah. Negara itu jangan melihat rakyatnya itu seperti musuh, seperti orang asing. Ini adalah anak-anak kita yang perlu diayomi. Dan kalau tanah itu dipakai oleh petani tidak hilang, malah tanah itu jadi bermanfaat. Betul tidak? Oh, kita gampang, pemerintah itu gampang sekali mengeluarkan tanah untuk ratusan ribu kelapa sawit. Apa sulitnya untuk rakyat kecil yang hari ini membutuhkan tanah untuk tani di tempatnya? Jadi Bapak sekalian, ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta sesuai kewenangan. Nah, doakan bisa melakukan perubahan. Kalau besok mendapatkan kewenangan, maka akan dipakai. Kewenangan itu akan dipakai untuk membebaskan penderitaan yang sudah terlalu lama di tempat ini. Dan ini bukan hanya di Lampung ya, ini di banyak tempat. Sesudah itu tatanan akan menjadi rapi. Semua yang berkegiatan pertanian tidak perlu khawatir ditangkap, dan tidak perlu lagi nanti hasil pertaniannya diperes untuk diambil oleh pihak-pihak lain. Betul nggak? Ya. Di beberapa tempat itu dibiarkan mereka bercocok tanam, ketika sudah mau panen baru didatangi, baru diproses. Wah, itu kasihan besar. Itu zalim namanya. Zalim itu adalah perbuatan yang tidak adil. Itu namanya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan ya, Mas Ujang sama ya. Di bonek. Coba dengan bonek. Kalau bonek dia jangan. Belum gelap Mas, belum gelap ya, aman. Aku udah ngomong sih ke dia, kasihan kan, tapi bisa nggak Mas Yohannya? Oke, terus yang berikutnya soal pupuk tadi. Jadi Bapak sekalian, saya ketemu di mana-mana. Sampai kesimpulan saya masalah pertanian itu ada 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Pupuk. Nah yang saya terus terang sulit memahami begini. Jumlah lahan pertanian yang jelas tidak nambah, betul kan? Produksinya juga jelas, jumlah petani yang jelas, kenapa jumlah pupuknya tidak jelas? Betul tidak? Loh, kalau kita tidak jelas kan tinggal dipastikan itu cocok, bukan? Jumlahnya. Disinilah menurut saya dari kesimpulan kita sudah melakukan beberapa pendalaman. Kesimpulannya ini bukan hal yang rumit, tapi ini hal yang dibiarkan tidak diselesaikan. Jadi bukan sulit, hanya tidak diselesaikan. Nih contohnya, Bapak Ibu, kalau di jalan itu ada aspal yang rusak sedikit, tidak diselesaikan, lama-lama jadi membesar, bertambah. Pertanyaan,
Bisa nggak itu diaspal lagi? Bisa. Kok tidak dikerjakan? Ya tidak ada kemauan aja untuk mengerjakan. Jadi bukan sulit, tapi tidak ada kemauan. Pupuk ini bukan sulit, tidak ada kemauan. Insya Allah kemauan itu ada dan insya Allah kita bereskan. Wong kita ini bisa ekspor, kalau tidak salah kemarin ekspor 5.000 ton kalau tidak salah, 5.000 ton pupuk ekspor keluar di saat kita kekurangan pupuk. Jadi sebenarnya produksinya ada, hanya harus dibereskan. Seperti saya bilang, jalan rusak itu bukan sulit, itu mau diperbaiki atau tidak, jalan itu aja pilihannya. Ya. Kemudian Bu Wahyuni tadi soal organik. Wah ini, jangan pengen sugih deh. Saat ini sama sugih dereng. Dereng. Modal sama hasil tidak sesuai. Nah, tapi beliau menarik tuh. Beliau pindah ke tanaman organik. Dan pasar organik hari ini makin hari makin baik, makin besar. Tapi usulnya bagus tadi, supaya dibuatkan organisasi untuk organik. Itu ide bagus, Bu Wahyuni. Nanti insya Allah kita masukkan ya, supaya nanti pasokan atau hasil-hasil pertanian yang organik itu bisa memiliki tata kelola sendiri, karena memang yang organik ini secara biaya biasanya lebih mahal, proses produksinya juga lebih rumit ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sudah terjawab. Sekarang ada lagi mana? Oh, yang HAM, betul-betul. Yang mana Talang-Sari ya, Talang-Sari ya, itu satu PR. Jadi kalau menyelesaikan HAM itu, menurut saya ada beberapa yang nanti insya Allah bisa kita kerjakan. Satu adalah soal menguak tentang kenyataannya, apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, memberikan rasa keadilan kepada korban yang merasakan kekerasan atau pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah penegakan hukumnya. Dan yang keempat adalah penyediaan kompensasi bagi mereka yang menjadi korban. Jadi empat itulah yang perlu nanti kita kerjakan sama-sama. Satu, menguak faktanya, betul ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, perlu lagi dengan ini ya, menguak faktanya. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan terjadi keadilan. Yang keempat soal kompensasi. Oke. J, itu. Ini Pak, kami itu saat ini saya cerita sedikit soal HAM. Lagi-lagi, ini komitmen untuk ke depan, tapi kami kerjakan di belakang. Saya di Jakarta menemukan banyak keluarga-keluarga yang terkena kekerasan korban pelanggaran HAM. Mereka kemudian harus pindah ke Jakarta dan sulit hidupnya. Kami waktu itu jadi rektor di Asmara Madinah di kampus, kami sediakan program beasiswa di mana anak-anak keluarga korban pelanggaran HAM bisa kuliah di kampus tanpa biaya 1 rupiah pun, nol, gratis. Kenapa? Karena mereka korban, orang tuanya korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan untuk bisa meraih masa depan karena orang tuanya banyak yang meninggal karena kekerasan itu. Nah, kemudian saya bukan jadi pemerintah, saya ngurusnya sekolah. Karena ngurus sekolah, apa yang bisa dikerjakan? Insya Allah nanti kalau jadi pemerintah lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Oke, ya, monggo berikutnya. Ibu moderator, silakan Bu, pilihkan. Boleh? Boleh. Ini aja, 3 lagi, tapi gini. Pertanyaannya tidak ada pertanyaan yang buruk, tidak ada pertanyaan yang salah, adanya pertanyaan yang panjang. Jadi pertanyaannya yang pendek ya. Mau perempuan atau laki-laki Pak?
Oke, baik. Oke, baik. Boleh ibu yang pakai jilbab hitam Bu, silakan Bu maju ke depan. Silakan ibu boleh maju ke sini Bu. Lewat sini? Ya silakan. Oke, baik, silakan ibu. Udah makan. Tadi udah makan. Tunggu. Bang, sini susah ya, berapa ya? Mau buat bandara. Dipakai aplikasi yang orang Bang, udah dapat gojek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak bisa ditarikkan mobil? Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini luar biasa sekali. Pak Anies Baswedan, calon presiden kami. Saya adalah seorang Mawati gitu. pembawa Pak Anies. Mawati. Oh, sama Mawati. Jadi kami melihat waktu Pak Anies memerintah di Jakarta itu kesejahteraan buruh mengalami peningkatan. Nah, kami berharap apa yang terjadi di Jakarta nanti ketika Pak Anies terpilih, karena kami pasti akan memilih sepakat, itu bisa mensejahterakan seluruh buruh yang ada di Indonesia, mobil khusus di Lampung. Baik itu yang ada di bawah tersebut maupun teman. Karena mungkin Pak Anies sebenarnya sudah tahu bahwa untuk bisa sertifikasi kita long list yang cukup panjang. Sedangkan guru PAUD, terutama guru KB dan guru TPA itu secara undang-undang kan tidak diakui sebagai guru. Dan itu sudah diperjuangkan sedemikian rupa. Kemarin kita mengalami kegagalan karena tidak diakui sebagai guru. Jadi itu saja Pak yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas nama saya Diah Nasari. Panggilan kita. Ya. Saya dari Makassar Sena Pak, dari Kecamatan Gaya Jepara. Sengaja Pak kesini mau ketemu Pak Anies. Luar biasa, baik. Terima kasih Ibu, sudah cukup, boleh ditaruh lagi Bu mikrofonnya. Oke, satu lagi. Silakan Mas yang dari tadi. Sini Mas, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Sini Mas, boleh naik silakan Mas. Naik ke lewat sini Mas, mau di sini. Lihat sini, lewat sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, salam perubahan Pak Anies. Mudah-mudahan jadi presiden RI. Saya ingin menyampaikan satu, Pak Anies. Saya petani, saya dari Seribawa Lampung Timur. Nama saya Puji. Iya. Saya ingin menyampaikan keluh kesah sedikit, keluh kesah dari petani Lampung Timur ini khususnya. Untuk petani alpukat di Lampung Timur ini termasuk alpukat itu terbaik di Indonesia. Tetapi untuk pemasarannya belum mencapai sertifikasi tingkat internasional. Jadi kita minta bimbingan itu dari pemerintah karena kita kesulitan tentang perawatan untuk alpukat ini. Kita butuh bimbingan dari pemerintah termasuk nanti untuk pemasarannya supaya bisa dipasarkan di luar daerah bahkan mungkin di internasional. Itu keinginan petani di Lampung Timur, terutama alpukat, karena semakin banyaknya sekarang ini penanam alpukat dan mereka rata-rata khawatir akan harga jual. Jadi ini udah banyak yang khawatir, betul tidak bapak-bapak? Mereka rata-rata khawatir akan harga jual. Jadi saya sendiri nanam, tapi waduh ini sudah terlalu banyak kata pupulnya. Jadi nanti harga udah kayaknya udah Ya. karena pemasaran. Ya, halo. Misalnya Pak Anies jadi presiden RI, kami mohon mungkin Menteri Perdagangan bisa merespon itu, untuk merespon di Lampung Timur ini itu memakmurkan petani alpukat di Lampung Timur.
Mungkin itu saja cukup dari saya. Ya. Terima kasih. Teman-teman, Mas Puji. Ya, sudah. Ini bagus sekalian. Pertama, Bu Guru Ita. Mana tadi Bu Guru Ita? Nah, Bu Guru Ita. Ya, dan sudah ada. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Saya menjawab dengan kesehatan Bu. Ya. Jadi Bu Guru Ita. Nah, jadi kita ngikut Ini sampai yang tempat ketiga dulu karena lebih kita harus bilang terima kasih kepada ibu-ibu seperti Bu Guru Ita ini yang sudah mendidik anak-anak kita di usia dini. Kita beri tepuk tangan buat Bu Ita. Nah, memang pendidikan usia dini ini sering luput dari perhatian. Bapak Ibu, ini penelitian yang mengatakan pendidikan yang paling menentukan perjalanan hidup orang adalah pendidikan usia dini. Itu yang paling penting. Bahkan pendidikan dari mulai dalam kandungan. Jadi perhatian harus lebih. Nanti insya Allah Bu, kita akan siapkan program supaya yang dikerjakan di Jakarta itu kemudian bisa setahap demi setahap kita laksanakan di tingkat nasional supaya guru-guru bisa satu mendapatkan statusnya yang baik, kemudian yang kedua mendapatkan remunerasi yang sepadan ya. Kemudian yang kedua Mas Puji soal alpukat. Saya ini termasuk yang mengkonsumsi alpukat tiap hari Mas Puji. Mana Pak Puji? Nah, saya kalau sarapan pagi pakai alpukat. Dan alpukat itu mungkin sekali datangnya dari Lampung di sini. Iya. Lalu Pak Herman waktu itu ngirimin saya pohon alpukat. Sekarang saya di rumah punya pohon alpukat. Tapi insya Allah tetap beli alpukat juga. Karena nggak mungkin cukup untuk kebutuhan kita. Nah, idenya bagus. Kenapa? Pasar alpukat ini membesar sebetulnya. Tapi tata niaganya belum diatur dengan baik. Dengan belum diatur dengan baik, maka produsen tidak tahu sebetulnya pasarnya seberapa besar dan dengan mudah dimainkan oleh yang berada di tengah itu, oleh pedagang, oleh pedagang. Betul tidak? Nah, soal nanti kita bantu untuk pengaturan tata niaganya, plus soal ekspor supaya bisa masuk ke pasar internasional. Dan di sini kan dikenal, namanya alpukat apa di sini? Cider. Alpukat cider yang sangat dikenal itu. Insya Allah nanti itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi kami ide bagus, ini kami belanja ide nih. Pak Puji kasih ide, Bu Wahyuni kasih ide. Insya Allah nanti ide-ide itu bisa kita pakai sama-sama. Nah, jadi ini juga Bapak Ibu para petani semua yang nanti jadi prinsip ketika ditugaskan bahwa pemerintah itu punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Betul ya? Yang punya pengetahuan siapa? Iya, kalau urusan pertanian ya masyarakat di antaranya adalah petaninya. Jadi penyusun kebijakan itu harus mendengar apa yang menjadi jalan keluar menurut stakeholdernya petani. Jadi nanti kami ketika menyusun juga insya Allah akan bicara dengan petani, baik itu petani pertanian tradisional maupun yang petani buah-buahan, hortikultura dan lain-lain. Ya. Karena kan jenisnya ada banyak sekali. Dan kami malah mengistilahkan ini Pak. Kami sekarang ingin pertanian dan kelautan itu menjadi satu kesatuan kebijakan. Karena semuanya itu pangan. Istilah yang digunakan sekarang namanya agromaritim. Kenapa agromaritim? Karena tanah dan air yang menghasilkan pangan dari tanah dan menghasilkan pangan dari air. Jadi ada 5: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Itu 5-5-nya satu kesatuan untuk mengurus kebutuhan pangan. Jangan kebijakannya sendiri-sendiri, tapi kebijakannya satu kesatuan. Jadi insyaallah yang kita kerjakan ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah mendengar banyak dari Bapak Ibu.